Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online kita kali ini. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam secara online. Nah, karena kita tidak datang ke sekolah hari ini, kita akan belajar melalui channel YouTube Bapak. Nah, walaupun belajarnya hanya melalui YouTube, kalian harus tetap fokus ya. Sebelum kita mulai video belajarnya, silahkan cari tempat duduk yang nyaman terlebih dahulu dan jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang PPI, praktik pengamalan ibadah. Tapi hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, yaitu kitabnya umat muslim yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita hafalkan, dan sering juga ya kita hafalkan saat pelajaran PPI atau praktik pengamalan ibadah. Nah, kenapa hafalan Al-Quran itu termasuk dalam praktik pengamalan ibadah? Karena ketika kita membaca Al-Quran itu sudah termasuk dalam ibadah dan akan mendapatkan pahala. Apa itu Al-Quran? Sebagaimana yang Bapak jelaskan di awal tadi, bahwa Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang nurunkan? Yang nurunkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Nah, di dalam Islam sendiri itu terdapat 4 kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, ada kitab Al-Quran, yaitu kitab yang kita bahas tadi, kitabnya umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang namanya kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kalian pasti pernah dengar ketika ada orang mengaji Al-Quran, ada yang nanyain, sudah juz berapa? Nah, di dalam Al-Quran tersebut terdapat 30 juz. Dan di dalam 30 juz tersebut ada sebanyak 114 surah. Termasuk surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan lain-lain. Ketika kita membaca Al-Quran, sebagaimana yang Bapak jelaskan di awal tadi, maka kita akan mendapatkan pahala. Bahkan satu huruf saja yang kita baca dari Al-Quran itu diganjar dengan 27 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Quran ini juga adalah pedoman hidup bagi kita umat Islam. Jadi, pedoman hidup umat Islam itu mengarahnya kepada Al-Quran. Ketika kita membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran ini, itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Al-Quran ini adalah pedoman hidup umat muslim yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita umat muslim ini mendapatkan arahan untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, maka akan diganjar pahala dan kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, jadi kita nggak boleh malas untuk menghafalkan Al-Quran. Tidak boleh malas untuk membaca Al-Quran.
Bahkan lebih baik kalau kita membacanya sering-sering. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala.